Pertama, Pak Jokowi itu adalah kepala negara. Ya. Jokowi sebagai pribadi, ketika dia memegang mandat, dia menjadi kepala negara. Kepala negara ini milik kita semua. Yang kedua, sebagai kepala pemerintahan, dia terikat dengan ini. Nah, kemudian ada peraturan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang mengatakan dia boleh kampanye dengan turunan begini, cuti segala macam itu ya. Yang kita tahu itu kalau dia incumbent. Kalau dia incumbent. Apakah jelas tertulis kalau dia incumbent? Ada turunan di bawahnya. Ada turunan di bawahnya. Nanti kita ini ya. Nanti saya dengan ini saya sengaja sini turunnya nanti di situ ya. Tapi nah sekarang pertanyaannya, dia mau kampanye buat siapa? Sekarang ini. Juru bicara Prabowo Gibran, Habibur Rahman, dibuat tidak berkutik oleh juru bicara Anies Muhaimin, Andi Sinulinga, dan pakar hukum tata negara Ferry Amsari saat membahas perilaku Jokowi yang terus membuat resah publik dengan ketidaknetralannya dalam Pilpres 2024. Awalnya, Andi Sinulinga merespon ucapan Habibur Rahman jika Jokowi tidak melanggar hukum dan etis saat mendukung Prabowo dan Gibran dalam Pilpres 2024. Pemimpin yang baik, selesai jadi gubernur, bupati, wali kota, presiden, 5 tahun, 10 tahun, yang dia harus tunjukkan kepada publik adalah apa janjinya dia dan seperti apa perjalanannya, apa janji-janji itu yang ditunaikan. Katakanlah tidak impor, seperti apa perjalanannya, buyback Indosat, seperti apa perjalanannya, pertumbuhan ekonomi 7%, seperti apa perjalanannya. Itu semua harusnya dia sampaikan kepada publik sehingga itu bentuk pertanggungjawaban. Itulah yang dinamakan pertanggungjawaban terhadap mandat rakyat. Jangan mandat rakyat ini digunakan untuk mendukung kelangsungan pemerintahan berdasarkan interest dirinya. Andi menyebut posisi Jokowi itu di sumpah jabatan tidak akan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, mendukung keluarganya maju dalam pemilu. Meskipun diperbolehkan kampanye, namun ada ayat turunannya yang mengharuskan cuti dan lainnya. Ia diperbolehkan kampanye jika ia adalah incumbent, bukan kampanye untuk anaknya. Andi melanjutkan, sebagai kepala negara yang baik yang sudah menjabat sebagai presiden selama 10 tahun, harusnya presiden menunjukkan kepada publik apa janjinya dan seperti apa realisasinya. Katakanlah tidak akan impor, seperti apa realisasinya. Buyback Indosat, bagaimana hasilnya? Pertumbuhan ekonomi 7%, bagaimana hasilnya? Sehingga itu seharusnya disampaikan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban diberi mandat oleh rakyat. Di dalam undang-undang kita bicara hak satu sisi, tapi bicara kewajiban di sisi lain. Sehingga jangan kita mau enaknya saja mengambil apa yang menjadi hak kita. Sebagai seorang negarawan, tadi dikatakan sebagai seorang negarawan, berbakti kepada nusa dan bangsa, bukan berbakti kepada keluarga. Nah ini yang paling penting, sehingga kita tahu ini yang bersangkutan adalah kepala negara atau kepala keluarga. Silakan ditanggapi Mas Habib. Jangan malah disalahgunakan untuk mendukung pemerintahan yang sesuai dengan keinginannya. Kalau melihat undang-undang, bicara hak di satu sisi, tapi juga bicara kewajiban di sisi lain. Sehingga jangan mau enaknya. Ada sumpah yang tadi diucapkan agar berbakti kepada nusa dan bangsa, bukan berbakti kepada keluarga. Sehingga masyarakat kini membaca jika presiden tidak menjadi kepala negara, tapi malah menjadi kepala keluarga. Yang saya bayangkan adalah kerumitan-kerumitan ketika presiden sudah terafiliasi dengan salah satu paslon. Bisa Anda bayangkan, Avi, presiden itu saat ini sedang jadi presiden di mana seluruh kabinet di dalamnya itu terafiliasi ke semua calon. Bisa dibayangkan suasana hati menteri-menteri dari PDIP ketika Pak Jokowi teridentifikasi memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Itu yang menurut saya menimbulkan suasana yang gak nyaman dan gaduh. Tak heran kalau kemudian belakangan ini kita mendengar isu bahwa ada disharmonisasi, suasana tak nyaman di ruang ganti para menteri yang ada di kabinetnya Pak Jokowi. Hal senada juga diungkapkan oleh pengamat politik Adi Prayitno. Ia mengatakan, rumitnya implementasi undang-undang presiden boleh tidak netral tersebut, apalagi jika presiden sudah berafiliasi kepada salah satu paslon. Ia mengungkapkan jika presiden yang saat ini menjadi kepala negara, menteri-menterinya berafiliasi ke semua calon presiden, baik 1, 2, dan 3. Bagaimana sakit hatinya Menteri PDIP saat Jokowi berpihak kepada calon yang bukan didukung oleh partainya dulu. Hal itulah yang membuat suasana dalam kabinet Jokowi sampai saat ini tidak nyaman dan gaduh. Tanpa disampaikan bahwa Pak Jokowi jadi tim sukses, tanpa dikatakan Pak Jokowi itu adalah berkampanye untuk paslon, orang semuanya sudah tahu. Jadi udah rahasia umum lah ya. Sudah jadi rahasia umum. Justru saya berharap presiden itu menunjukkan kepada publik jadi tim sukses dari Jurkam untuk memenangkan Prabowo dan Gibran. Apalagi yang ditunggu? Jadi tanggung, jangan tanggung gitu. Apalagi yang ditunggu, Afi? Orang semua tahu. Bahkan Kaisang mengatakan bahwa dukungan politiknya untuk Pileg aja itu kan buat PSI. Apalagi sih yang ditunggu? Yang ditunggu ya cutinya gitu. Betul, kan. Apalagi misalnya banyak billboard, banyak baliho
yang kita tahu bahwa yang tegak lurus dengan Jokowi pilih PSI, partainya Jokowi adalah PSI, apalagi yang ditunggu. Hadi juga menyampaikan, tanpa diberitahu, masyarakat sudah tahu jika Presiden Jokowi berafiliasi kepada paslon tertentu. Malahan masyarakat meminta agar Jokowi segera mendeklarasikan diri menjadi pendukung calon Presiden Prabowo Gibran. Apalagi yang ditunggu. Bahkan dari Kaisang publik tahu jika dukungan Jokowi untuk Pileg jatuh ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Yang kedua, sudah 2 periode menjadi presiden tetap diperbolehkan. Karena apa? Karena dia kader partai dan harus mendukung partainya. Tidak mungkin presiden seolah-olah tidak mendukung partainya. Nah, ini yang pertama di dunia case Presiden Jokowi ini, termasuk di Amerika. Betul ya, Hillary didukung Bill, bahkan sebelum Obama didukung Obama, setelah itu Obama didukung Hillary, sama partainya. Tidak ada partai yang loncat X lalu dia masih di partai itu, tetapi mendukung partai lain, tidak ada. Sementara itu, Ferry Amsari menyoroti soal undang-undang ketidaknetralan presiden. Presiden punya hak konstitusi untuk memilih dan mendukung karena ia adalah kader partai dan harus mendukung partainya. Tidak mungkin malah presiden tidak mendukung partainya. Jika berkaca dengan demokrasi Amerika, maka betul terjadi. Hillary didukung Bill Clinton, Obama didukung Hillary. Itu sama, tapi dalam satu partai. Tidak ada partai X kemudian ia loncat untuk mendukung partai lain. Ferry menambahkan, penyelenggara negara, termasuk presiden di dalamnya, bertanggung jawab dan berkewajiban melaksanakan tugasnya dan tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan keluarga, kroni, dan orang-orang di sekitarnya. Dalam hal ini, presiden saat ini sedang mendukung keluarganya, yaitu anaknya, untuk maju di Pilpres 2024, dan ini adalah kesalahan. Di pasal 5 angka 6 ini disebutkan begini, bahwa penyelenggara negara, termasuk presiden di dalamnya, berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dan tidak menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan keluarga, kroni, dan orang-orang di sekitarnya. Baik. Nah, dalam konteks ini kita bisa lihat presiden sedang menggunakan jabatan untuk kemudian mensupport anaknya sedang maju. Ini anaknya, keluarganya. Salahkah berarti langkah yang diambil Jokowi? Salah. Prabowo ini kalau turun itu dia maunya pidato, curhat, nggak mau mendengar rakyat. Jadi elektabilitasnya nggak naik-naik. Prabowo mendengar rakyat kok nggak mau gimana? Sabar, giliran saya. Bukan, nggak bisa setuju. Nggak boleh ngomong begitu. Dia nggak panik, dia bilang nggak panik, tapi ngomong banyak, itu panik. Prabowo mendengar rakyat gimana-mana. Karena dia selalu curhat, saya dikasih nilai sekian. Ya kan, ini pinter atau goblok. Justru itu merespon kalau panik, keluhan rakyat. Sabar. Anda sabar. Ya, enggak, tarik nafas ya. Juru bicara paslon nomor urut 2, Habibur Rahman, dibuat emosi oleh juru bicara Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Muhammad Iqbal, di dalam dialog kontroversi Metro TV. Iqbal menyebut dalam setiap kampanye Prabowo dianggap curhat ke masyarakat, bukan malah mendengar aspirasi mereka. Hal itu terlihat saat Prabowo curhat dinilai oleh Anies Baswedan 11 dari 100. Mendengar hal tersebut, Habibur Rahman langsung menyela Iqbal. Ia menyatakan Prabowo mendengar rakyat, bukan hanya curhat. Ia melarang Iqbal untuk berkata demikian. Di sela Habibur Rahman, Iqbal menjawab, ini gilirannya. Kalau Anda terus begitu, tandanya Anda sedang panik. Prabowo ini kalau turun itu dia maunya pidato, curhat, nggak mau mendengar rakyat. Jadi elektabilitasnya nggak naik-naik. Prabowo mendengar rakyat kok nggak mau gimana? Sabar, giliran saya. Bukan, nggak bisa setuju. Nggak boleh ngomong begitu. Dia nggak panik, dia bilang nggak panik, tapi ngomong banyak, itu panik. Prabowo mendengar rakyat gimana-mana. Karena dia selalu curhat, saya dikasih nilai sekian. Ya kan, ini pinter atau goblok. Justru itu merespon keluhan rakyat. Sabar. Anda sabar. Ya, enggak, tarik nafas ya. Hal itu tentu berbeda dengan Anies Baswedan yang mendengar aspirasi warga dalam acara Desa Anies. Saat di Sumatera, ada warga yang sampai marah-marah karena dulu merasa dikhianati oleh Prabowo. Saat Pilpres tahun 2019 lalu, ia rela menyerahkan seluruh gajinya demi kemenangan Prabowo. Sayangnya, Prabowo kalah lalu bergabung dengan Jokowi. Hal itulah yang membuat dirinya sakit hati sampai sekarang. Yang kedua, tenang bos, istighfar beda sama Anies. Kalau Anies mendengar curhat, ya kan. Hari ini ada yang bilang Prabowo di Sumatera Barat pengkhianat, saya udah menyerahkan gaji saya, didengar, ya kan. Makanya turunlah kampanye, jangan hanya weekend aja, ya kan. Copot jabatan, mundur dari menteri, ya kan, biar serius supaya elektabilitasnya naik sehingga Pak Jokowi juga nggak panik, ya kan. Iqbal lalu menyindir, jika ingin elektabilitas Prabowo naik, turunlah ke masyarakat, jangan hanya weekend saja. Kalau bisa cuti, kalau tidak mundur dari jabatan agar tidak menyalahgunakan wewenang. Yang kedua, saya nggak kebayang Pak Jokowi menjilat lidahnya sendiri ketika ketika dia pernah mempertanyakan integritas seorang Prabowo. Kalau Samara Grace yang pernah memberi award
Pak Prabowo pembohong, ya mungkin dia belum menjadi pejabat publik, tapi ini seorang presiden sangat berat bagi mentalnya, bagi psikisnya untuk menjilat ludahnya sendiri. Lalu ia menyinggung Jokowi yang menurutnya menjilat ludahnya sendiri karena dahulu ia pernah mempertanyakan integritas Prabowo. Alasannya ia adalah seorang presiden yang semua kata-katanya harus dipegang. Nyatanya Jokowi lain di mulut, lain di hati. Bahkan menurut Iqbal, Jokowi tidak punya etika berpolitik saat selesai diusung oleh PDIP menjadi wali kota Solo sebanyak 2 kali, menjadi gubernur DKI Jakarta sekali, lalu menjadi presiden 2 kali. Bahkan anak dan mantunya ikut gabung, lalu dengan serta-merta meninggalkan PDIP yang membesarkannya. Tapi kalau bicara etika dan fakta itu jelas. Bagaimana Pak Jokowi oleh PDIP, ini harus Bang Masinton yang ngomong nih, diusung 2 kali jadi wali kota, lalu diusung jadi gubernur, diusung 2 periode jadi presiden, mantunya anaknya juga diusung jadi wali kota, lalu dengan mudahnya meninggalkan dan menyerang balik. Saya kira itu fakta, yang itu tentu saja bagi seorang yang berpendidikan itu sangat tidak etis. Menurut Iqbal, hal ini tidak ada pasalnya, tidak akan kena hukum, tetapi secara etika ini mencederai politik. Mendengar paslon 1 dan paslon 3 kompak mengulas Prabowo dan Jokowi, Habibur Rahman mulai emosi. Ia ngelantur, lalu ia mengatakan, ya wajarlah mereka kompak, kan sama-sama kalah. Karena itu adalah fakta, jadi baik. Artinya yang disampaikan Prof. Ikra tadi kan juga sama-sama fakta. kalah kompak, kan Juga sama-sama fakta. kalah kompak, kan Juga sama-sama fakta. kalah kompak. Asumsi ini Prabowo belum pernah kalah. Ini kita belum pernah menang nih. Boleh dong. Orang sekalian ngomong asumsi boleh dong. Iya dong. Anies selalu menang, Ganjar selalu menang, Prabowo Jadi, belum pernah Kali ini menang. Prabowo menang Mbak telak. Silvi, Yes, ya. Mas Sinta. Iqbal lalu membahas Jokowi akan ikut berkampanye untuk Prabowo Gibran. Menurutnya akan terjadi kekhawatiran keamanan jika Jokowi ikut kampanye. Pasalnya, semua fasilitas negara harus dicopot, dari pas pampres hingga driver, saat Jokowi menjadi pribadi pendukung pasangan calon. Dan yang ketiga soal keamanan. Kalau Pak Jokowi melepas semua fasilitas negara, bagaimana resikonya? Siapa yang mau tanggung jawab? Dan ini tentu saja, tadi kalau Bang Habib bilang biasa di negara lain, tapi tidak pernah terjadi di Indonesia. Dan ini tentu saja akan jadi catatan sejarah bagi bangsa ini ke depan. Dan ini merugikan paslon yang lain? Betul. Kenapa? Karena ini tidak sesuai dengan perkataan dan perbuatannya. Dia menuduh anak buahnya untuk jangan kampanye, main jari aja nggak boleh, like aja nggak boleh. Tetapi dia sendiri justru menunjukkan sesuatu yang tentu saja tidak etis. Dan tentu ini akan menjadi pertama kalinya dalam sejarah Indonesia seorang presiden berkampanye untuk kemenangan anaknya dalam Pilpres. Selain itu, paslon lain akan dirugikan karena setiap gestur Jokowi adalah perintah. Padahal anak buahnya tidak boleh berkampanye, bahkan hanya untuk berpose jari. Yang pertama saya ingin mengulas, bisa jadi ini bentuk kepanikan. Karena surveinya nggak naik-naik, sembako juga nggak jalan juga, ya kan? Akhirnya ini the last change nih. Ini kayaknya solusi terakhir nih, coba nih. Ya sehingga ini mungkin dianggap jalan terbaik. Kan udah kode-kode, Bu Iriana hari ini udah begini-begini di mobil kan. Kayaknya kok rakyat kok nggak paham nih, oh kayaknya harus tegas nih katanya gitu ya. Yang kedua, yang paling berat dari Pak Jokowi itu adalah karena Pak Jokowi ini pernah menyerang Prabowo dalam debat. Ada 4 poin, menuduh Pak Prabowo mempertanyakan integritasnya, komitmen terhadap pelanggaran HAM, terhadap perempuan, terhadap korupsi gitu ya. Lalu bagaimana Pak Jokowi sebagai presiden akan menjilat lidahnya sendiri?